Saya, Jimmy Mamesah, pemilik tanah Gunung Gelis, luas 70 hektar, tanah milik adat atau Girik, hasil belanja tahun 1972-73. Bukti berupa Girik dan Warkah 72-73, IPDA pajak, plotting asli BPN, blokir BPN, surat pernyataan penggarap asli, DEL, lengkap ada di kami. Pada waktu belanja tahun 72-73, di wilayah itu masih berupa hutan. Tidak ada tanah PT MCI, KJA, Ka Agung Kencana, PT KAA atau Summarecon. Apalagi nama Beri Tornado, Kampung Kuran dan Rames PT BNP, tidak ada. Tanah yang dibeli tahun-tahun 1972-73, bukan tanah HPL Pemda atau tanah Pemda. Namun di atas, tanah milik kami, pada tahun 90-an, telah diterbitkan HPL Pemda yang cacat hukum, diduga dilakukan oleh oknum pejabat, orang nomor 2 di Pemda Kabupaten Bogor, Burhanuddin, sebagai otak atau pelaku intelektualnya. Burhanuddin menyalahgunakan jabatannya, dengan menjual dan mengatasnamakan Pemda, menjual tanah milik orang lain dalam bentuk HPL, untuk kepentingan pribadi. Persekongkolan jahat ini, diduga telah direncanakan sejak lama, bekerja sama dengan sindikat mafia tanah dan mafia hukum, yaitu PT-PT di Cibanon, Nagrak dan Pasirangin. HPL Pemda cacat hukum karena berada di atas tanah murni, milik Jimmy Mamesah. Padahal tanah belum pernah dijual, tidak dioperalihkan, tidak dijaminkan dan belum pernah menerima ganti kerugian dari pihak manapun. Bukan hanya tanah Jimmy Mamesah, tapi banyak tanah milik petani penggarap lainnya juga di HPL-kan, di Cibanon, Nagrak, Pasirangin, Sukaraja, Hambalang dan Sentul. Petani-petani penggarap akan datang ke Pemda untuk demo, menuntut pertanggungjawaban Burhanuddin. Saat ini, Burhanuddin sudah jarang masuk kantor, selalu menghindar. Petani penggarap hanya bertemu tangan kanannya, Wahyudin. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2022, di saat mengurus tanah ini, Jimmy Mamesah terzolimi oleh penggarap berdasi, yang menyerobot, merampok, membuat SKPT palsu, Girik palsu dan lain-lain. Pelakunya adalah PT KAA pimpinan Aziz Mahdur, yang berdalih telah membeli HPL Pemda dari Pemda. Aziz Mahdur memerintahkan RW Lukas Kabandungan, bersama oknum ormas berseragam dan oknum TNI untuk menguasai lahan secara paksa, mengusir dan mengancam penggarap, serta memagar dengan panil beton. Lukas juga kerja sama mantan Sekdes Cibanon Wawan untuk membuat surat palsu. Kemudian oleh PT KAA, tanah dioper alih ke PT MCI KJA Ka Agung Kencana, milik Muljadi Budiman dan Agung Budiman. Terakhir, oleh keluarga Budiman dioper alih lagi ke PT Imora Motor Honda dan dikerjasamakan dengan Summarecon untuk perumahan. Diduga, keluarga Budiman adalah penyandang dana dan penadah seluruh kegiatan mafia ini. Banyak petani penggarap di desa Cibanon, termasuk tanah milik Ibu Ratna Maria SH, petani penggarap di desa Nagrak, desa Pasirangin dan Sukaraja, yang tanahnya diserobot PT KAA Aziz Mahdur. Sebagian petani penggarap ini ada yang sakit, stres dan meninggal dunia. Petani penggarap menyatakan akan menuntut keadilan dan kebenaran, serta siap menjadi saksi. Penggarap berdasi lainnya, yang turut menyerobot tanah milik Jimmy Mamesah adalah Beri Tornado, dari Kampung Kuran. Beri Tornado bekerja sama dengan oknum desa mantan Lurah Martin, telah memalsukan surat tanah milik Niko Jimmy Mamesah di Kebon Jati seluas 8 hektar. Tanah ini kemudian dijual dalam bentuk kapling, kepada sekitar 200-300 konsumen dengan total kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Penggarap berdasi berikutnya adalah Rames PT BNP. Rames bekerja sama dengan oknum Sekdes Nagrak Hakim Mustopa, yang telah memalsukan nomor Girik dan luasnya, milik atas nama Niko Mamesah, di buku C Desa Gunung Gelis yang sempat dipinjam dan dibawanya pulang. Girik palsu sebagian digunakan untuk dasar pengajuan sertifikasi oleh Rames dan sebagian lagi untuk HPL Pemda. Rames melalui pesan WA pernah mengatakan bahwa untuk penyelesaian tanah ini,
Tidak perlu ribut-ribut, duduk bersama, diatur bersama dan dibagi-bagi masalah Pemda mudah, karena Rames bisa mengaturnya. Pada 2017, Jimmy Mamesah sempat datang ke kantor Desa Gunung Gelis. Oleh Lurah Martin dikatakan bahwa sudah bukan tanah milik Pak Niko lagi, tapi sudah menjadi HPL Pemda. Sedangkan Lurah saat ini, Rudi, bahwa dia mengikuti apa kata Pemda, semua bagaimana Pemda. Seharusnya, Pemda bagaimana kata desa atau lurah karena lokasi tanah berada di desa. Sejak bulan November tahun 2022, hingga hari ini, banyak konsumen kapling tanah Kampung Kuran yang datang ke lokasi tanah Jimmy Mamesah. Oleh yang jaga Bapak Kosasih dikatakan tidak ada tanah Kampung Kuran, ini tanah milik Jimmy Mamesah. Ketika konsumen mendatangi kantor Desa Gunung Gelis, lurah tidak pernah ada, tidak pernah merespon dan menghindar. Oleh pegawai desa diminta menghubungi Pak Tolib. Terlihat tidak ada tanggung jawab Lurah Gunung Gelis. Satu pelaku lapangan mafia tanah yang cukup penting adalah RT Oman Gunung Gelis. Dialah yang mencabut plang dan spanduk di lokasi tanah milik Jimmy Mamesah. Dia pula yang mengatur rencana pengeroyokan terhadap pemilik tanah Jimmy Mamesah, bersama oknum preman dan oknum TNI, berjumlah sekitar 50 orang, atas perintah Aziz Mahdur. Harus segera diproses dan ditangkap. Jimmy Mamesah dan petani penggarap meminta kepada pemerintah agar segera menindak keras sesuai hukum kepada semua pelaku sindikat mafia tanah dan mafia hukum, yaitu oknum-oknum di pemerintahan dan oknum PT Salam NKRI. Salam satu hati. Sekali merdeka tetap merdeka. Jimmy Mamesah pemilik tanah Gunung Gelis, luas 70 ha. Koordinator Wilayah Jawa Barat Ben mengabarkan.